tanggapan Gus soal apa yang sudah terjadi di acara podcast Deddy Corbuzier? Tanggapannya seperti apa? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Jadi kemarin itu luar biasa wawancaranya. Habis dari Bung Atta Halilintar, saya diminta oleh manajernya Bung Saipul Jamil untuk podcast di Bung Deddy Corbuzier. Nah, alhamdulillah tadi malam saya ketemu, ternyata Bung Deddy Corbuzier itu keren. Aduh, orangnya gimana ya? Rame tapi hatinya lembut gitu lah. Nah, saya bersyukur kepada Allah karena jujur aja ya, sekarang ini saya buka ya. Jadi yang ngurusi semua tentang kasusnya saudara King Saipul Jamil itu ya orang yang di depan sampean ini gitu lah. Nah, Bang Raja yang seorang pengacara itu kan pengurus saya di LBH BKN, Barisan Kesatria Nusantara. Nah, saya sebagai ketua umum BKN itu. Nah, jadi Mas, BKN ini memang nyiapkan lawyer hebat untuk mendampingi orang-orang ya, untuk mendampingi masyarakat, untuk mendampingi artis, untuk mendampingi siapapun yang membutuhkan. Dan di kami ini nggak pernah hitung-hitungan tentang keuangan dan lain-lain, nggak pernah. Jadi mohon maaf, 1% pun ini dengarkan ini, 1% pun kami tidak pernah meminta, 1% pun, termasuk dalam urusan King Saipul Jamil itu. Kenapa? Karena saya tahu siapa King Saipul Jamil, terus kemudian bagaimana kehidupannya, kan gitu. Bagaimana kepribadiannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana istiqomahnya, maka kami betul-betul niat untuk tulus untuk membantu bagaimana ini bisa clear semuanya. Jadi gitu. Gus, di sini pun Gus merasa tertekan dengan pasti berhadapan dengan Bung Deddy Corbuzier, karena di sini kita lihat tuh komentarnya begitu sangat kritis juga ya kepada Gus. Gimana Gus? Oh enggak, saya senang. Saya justru kalau dikomentari misalnya ada pandangan netizen misalnya tentang saya yang misalnya kurang pas atau lebih tajam lagi, misalnya ada hinaan atau ada cacian, itu enggak masalah bagi saya. Cacian, makian, hinaan itu bagi saya itu pupuk. Yang penting kan tujuannya tercapai. Tujuan tercapai adalah untuk mengedukasi masyarakat. Makanya kemarin tadi malam kan saya terangkan, kenapa kok ada video yang beredar King Saipul Jamil seperti itu. Pasti ada sebab musababnya. Kenapa polisi melakukan itu? Pasti ada kronologisnya. Kan itu yang saya terangkan. Jadi saya menerangkan tidak ada kepentingan apapun kecuali untuk menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah gitu loh. Makanya saya tidak mau ikut-ikutan menjustifikasi seseorang, menjustifikasi aparat itu. Karena aparat ini, kami ini sudah tahu sebelum ramai beredar, kami sudah tahu kalau teman-teman polisi ini sudah diperiksa oleh Propam, diperiksa oleh Paminal, kami ini sudah tahu gitu loh. Cuman kan saya nggak membuka gitu loh. Nah, kenapa saya nggak mau membahas tentang polisi yang sudah diperiksa dan lain-lain? Karena itu wilayahnya beliau-beliau, wilayahnya institusi itu. Dan Polri dalam urusan ini itu sangat profesional. Ketika ada laporan dari masyarakat misalnya tentang perilaku oknum polisi yang diduga, jadi bahasanya itu diduga gitu loh. Yang diduga misalnya melakukan atau melakukan pelanggaran SOP, ya kan ada sanksinya. Ada yang mengadilinya. Di polisi itu begitu gitu. Jadi polisi itu sudah ditangani lah secara sudah ditangani. Makanya saya ini kan menahan semuanya. Karena King Saipul Jamil sendiri juga ikhlas banget dengan keadaan ini. Kemudian King Saipul juga berterima kasih kepada Polri, kan itu kan. Kalau misalnya Polri tidak melakukan penangkapan model ini yang sudah terjadi ya, saya bukan berarti membenarkan. Bisa saja
King Saipul Jamil hanya artis biasa-biasa aja, nggak terangkat lagi namanya gitu loh. Bantu oleh siapa aja Gus selain Gus dan Bang Raja? Karena orang-orang mengira ada orang di belakang ini semua. Nggak ada, belakang saya ini ada kengane pusat gitu kan. Jadi gini Mas Jali, di kita ini ya pertama memang hablum minallah ya, setiap misalnya ada masalah, ada kejadian, pasti kita berhubungan sama Allah, berdoa, munajat, minta petunjuk. Nah yang kedua, dekengan kita adalah kebenaran. Jadi kalau misalnya ada orang, ada masyarakat, ada artis dengan membawa bekal kebenaran saja, misalnya nggak punya materi, nah itu BKN hadir. Dua. Yang ketiga, kami punya konsultan hukum yang luar biasa. Ini baru saya sebut ya, termasuk di kasus King Saipul Jamil ini saya komunikasi sama beliau, yaitu Mas Denny Setiawan. Mas Denny Setiawan sarjana hukum ini orangnya pinter, encer otaknya gitu loh. Karena dia setiap ada peristiwa, dia selalu pakai hati ya, pakai hati nurani, terus dikombinasikan dengan pelajaran-pelajaran hukum. Nah termasuk kasus King Saipul itu, beliau menyarankan Gus Rofi, alangkah baiknya Gus Rofi tidak percaya begitu saja, gitu kan? Jangan hanya bertabayun kepada satu orang. Polisi juga harus ditanya untuk tabayun, kenapa kok bisa begini? Nah, King Saipul juga ditanya. Jadi itu, ya. Gus, yang dipermasalahkan Om Deddy itu adalah SOP, standar operasional seorang polisi cara penangkapan. Itu yang disesalkan Om Deddy dan akhirnya memicu masyarakat pun mendorong untuk itu. Apakah itu salah satu SOP yang salah menurut Gus? Karena kan saya sudah bilang, kan untuk berkaitan SOP dan lain-lain, cara penangkapan, kan di Bung Deddy itu kan saya ceritakan, ini kenapa kok bisa begini, kan ada kronologisnya. Polisi juga sudah menunjukkan, kan itu kan, ketika ngedor pintunya itu, berhenti, saya polisi. Saya tanya, King Saipul Jamil, polisi menunjukkan kartu tanda pengenal nggak? Nunjukkan. Nah masalahnya di mobil ini, akhirnya saya membuat analisa, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Masalahnya yang ada di dalam mobil ini kan tahu dirinya itu kan pemakai, habis make, kan itu kan. Sehingga orang pemakai itu Mas, kalau ada polisi aja latihan baris nih di depan rumahnya, dia ketakutan. Padahal polisi latihan baris. Nah saya menduga pelaku ini juga mempengaruhi Bang Ipul, gitu loh. Bang Ipul, ini ini begal ini preman ini perampok ini. Ayo kita ngebut aja deh, ngebut lah, kan itu yang terjadi. Nah si Bang Ipul nggak pernah merasa melakukan tindakan kriminal termasuk mengkonsumsi sabu-sabu itu. Saya kan cuma membahas itu, tidak membela. Jadi gini, karena saya cross check dua arah gitu loh Mas Jali. Ke kepolisian saya juga bertanya, terus Bang Ipul dipanggil, dan seperti itu yang terjadi. Artinya Gus menjalankan sisi kanan kiri ya? Bukan menjalankan, saya ini menceritakan, menyampaikan apa yang terjadi saat itu. Karena waktunya kan 20 menit terjadi kejar-kejaran ini, kan itu kan. Nah 20 menit kan waktu yang lama gitu loh. Oke, nah sekarang yang terjadi sudah terjadi. Makanya tadi malam itu Bang Deddy Corbuzier sangat menerima apa yang menjadi. Saya bilang, Bang Deddy ini adalah hikmah. Saya ini belajar tentang hikmah. Setiap kejadian, setiap perkara pasti ada hikmahnya. Kalau King Saipul Jamil misal nih nggak ditangkap dengan cara seperti itu, nggak mungkin lah. Bang Deddy yang lama berpisah dengan King Saipul, akhirnya kan malam hari itu kan sangat sangat antusias sekali, keakraban seperti kakak adik, seperti saudara, kan seperti itu gitu loh Mas. Tapi di judul ini menurut Gus gimana? Pistol ada di depan muka seorang Saipul Jamil, gimana menurut ini? Kalau judul itu saya serahkan kepada King Saipul ya, karena
yang mengetahui di situ. Cuman kan begini, ketika King Saipul Jamil ketika keluar dan merasa terima kasih kepada polisi karena dengan adanya ini Bung Saipul itu merasa diselamatkan oleh polisi juga. Itu namanya hikmah itu loh. Kalau tidak ada kejadian itu, bisa saja ini penyakit ini asisten yang mengkonsumsi itu kan ini tidak ketangkap nih, nggak ketemu. Bisa saja Bang Ipul akan mengalami yang lebih tragis lagi. Coba bayangkan kalau pemakai itu habis pakai sabu, terus kemudian ditaruh di joknya Bang Ipul, terus kemudian ya pemakai ini keluar, terus polisi datang. Betapa merananya kan begitu. Nah makanya maksud saya gini, kalau memang sudah King Saipul Jamil ini sudah merasa bahwa sudah terjadi karena salah paham kan, dan di situ ya juga polisi memulihkan nama baiknya, terus kemudian juga nama Bang Ipul juga bersih. Nah makanya saya mengusulkan untuk King Saipul Jamil ini sebaiknya dijadikan duta anti narkoba agar bersama-sama kan gitu. Deddy Corbuzier setuju dengan itu? Wah setuju banget, malah Bung Deddy Corbuzier mengusulkan juga King Saipul kamu bikin lagu anti narkoba. Jadi kemarin itu tadi malam itu luar biasa. Biasalah dalam dialog, dalam podcast pasti ada pro dan kontra, ada diskusi yang kurang berkenan di hati. Tapi Bung Deddy Corbuzier sangat menerima dengan keadaan iya ya. Hikmahnya jadi luar biasa ya. Saya setuju ya dengan Gus Rofi ini gitu. Karena apa? Karena saya tahu polisi ini sudah diperiksa, makanya tadi malam akhirnya saya buka. Bung Deddy tahu nggak kalau polisi itu sudah diperiksa propam, dan diperiksa paminal? Loh, iya tak diperiksa. Akhirnya hari ini berita keluar semua kan, dari Kompolnas, dari nggak apa-apa. Itu adalah bentuk transparansi Polri bahwa dia tidak akan melindungi siapapun. Tetapi kita tidak boleh menjustifikasi sebelum ada putusan hukum bagi polisi itu. Itu loh maksud saya. Oke, siap. Dan di sini juga Deddy Corbuzier beranggapan berita Saipul diangkat kembali, apakah ada sosok yang bermain di belakang atau apakah ini berita untuk menutupi kasus berkaitan dengan pemberitaan Sambo? Yang ya enggak lah, Sambo kan sudah selesai tuh Mas. Jadi ini memang murni, ini memang takdir Allah kan gitu kan. Cuman kebetulan saya yang membantu King Saipul Jamil dari proses awal ketika sampai ditangkap, saya berkomunikasi dengan berbagai macam pihak kan gitu kan. Karena saya menginginkan proses hukum ini harus berjalan sesuai dengan proses penegakan hukum pidana yang ada gitu loh. Saya tidak mau ada kepentingan lain kan gitu kan. Tapi saya percaya setelah saya ketemu Kapolsek Bang Doni itu, aduh luar biasa Kapolsek ini, luar biasa. Saya bilang, Pak Kapolsek ini ujian jenengan. Mungkin teman-teman yang di lapangan itu ya juga capek atau mangkel atau apa, karena polisi itu ya juga manusia gitu loh. Bukan berarti saya membenarkan apa yang terjadi saat itu. Urusan polisi misalnya melakukan kesalahan, melanggar SOP, nah itu biar menjadi ranah, karena ada propam, ada paminal gitu loh. Masa saya ngajari beliau-beliau kan nggak mungkin gitu loh Mas. Nah jadi ketika di Bung Deddy Corbuzier misalnya ada yang menuduh macam-macam tentang saya, nggak apa-apa, saya terima itu gitu loh. Dan saya juga nggak mangkel gitu kan. Sampai dibilang cepu. Nggak masalah gitu. Kan Mas Jali tahu sendiri kan, cepu itu kan setiap ketika ada masalah dia menjadi combe, dia menjadi. Tapi dalam urusan ini tanya aja sama King Saipul Jamil. Saya memang niat membantu, lawyernya juga kita gratiskan. Bang Raja itu masya Allah orang ikhlas, dia orang ikhlas banget, orang ikhlas. Oke, terakhir Gus, untuk mewakili masyarakat dan juga mewakili kepolisian Gus. Tanggapannya seperti masyarakat mintanya begini, polisian ternyata. Ya gini, dari kasus King Saipul Jamil, King Saipul Jamil ini kan selama yang saya kenal kan perilakunya memang baik. Istiqomah juga dalam ibadahnya, sosialnya juga tinggi kalau dia punya, kan gitu kan. Jadi saya berpesan baik diri sendiri, King Saipul, masyarakat, terus teman-teman polisi,
Jangan pernah lelah untuk berbuat baik sekalipun hasilnya tidak baik. Niatnya polisi itu baik nggak? Baik untuk memberantas narkoba. Tapi ternyata hasilnya mereka diperiksa propam. Terus apakah? Nah, ini menjadi pembelajaran bagi polisi seluruh Indonesia bahwa ada SOP yang memang harus dipatuhi bersama. Kan itu kan? Itu. Tapi kami juga mengapresiasi Polri. Polri ini memberantas narkoba kan untuk menyelamatkan kita sebenarnya. Menyelamatkan semua. Tujuannya kan itu. Cuman kebetulan yang diincar ini di dalamnya ada Bang Ipul histeris, mungkin dipengaruhi oleh si asistennya karena dia make nyupir lagi. Itulah yang saya namakan ini telah terjadi kesalahpahaman, terjadi miss, siang-siang panas juga gitu loh. Kalau untuk masyarakatnya langsung menyerang ke polisi tentang penangkapan gimana? Apa? Untuk masyarakatnya yang menyerang kepolisian selesai cara penangkapannya gimana? Nah, jadi begini, negara kita ini kan negara demokrasi, apalagi eranya era medsos, semua berhak berbicara. Jadi saya nggak bisa menghalangi masyarakat yang mau ngomong tentang polisi begini, tentang Saiful Jamil begini, ya kita biarkan aja. Berarti wajar saja. Kita biarkan saja, tapi kita semua yaitu jangan pernah lelah untuk berbuat baik sekalipun tidak mendapatkan hasil yang baik. Itu Gus Dur itu yang ngomong ke saya. Oke.